untuk segala dosa kita. Enggak, tadi yang dituliskannya itu apa? Yang dituliskannya ini. Jadi menurutmu kau berharap nulis apa lagi dia majalah novel? Kan ini yang ditulis. Yang dimaksud dengan hal-hal yang dituliskan itu mana, yang mana? Ini itu kan ayat sudah lain ini lagi. Masya Allah, la ilaha illallah. Loncat tuh kayaknya. Kok loncat? Ini ayat 2, dari ayat 1 ayat 2, loncatnya di mana? Tadi sudah ada, tadi yang dituliskan tuh yaitu tadi udah ada tadi. Nah, ini kan sudah dijelaskan tadi. Nih. Sekali lagi ya. Sekali lagi nih, apa yang habis baterai laptop gue nih? Yaitu yang kami tuliskan. Gini Kak, apa Kamerun, coba kau lihat itu menegaskan yang di bawah. Dia pengen itu yang ditegaskan itu, coba baca. Ada dua hal yang hal-hal. Itu dalam ayat ini dengar nggak suaraku? Jangan bang. Ya Islam Kristen. Dan aku ngomong sendirian macam orang gila kau buat. Yang Islam apa Kristen? Ya Kristen lah. Halo? Kapul paro. Oke. Langsung diskusi kita, Dinda. Christian. Aku cuma mau ingatkan. Kau masih ingat nggak Monas itu? Monas kenapa? Masih ingat Monas nggak? Monas kenapa Monas? Masih ingat nggak? Kalau nggak ingat nggak? Iya apa? Kalau Coba nggak apa? ingat, biar ku hapus dosa-dosamu. Oh, kamu disalibkan Kalau juga. Ingat, namanya hapus dosa-dosamu. Oh, kamu disalibkan juga gitu. Dosamu yang ku hapus paru. Oh, berarti kok sama lah sama yang mati di kayu salib bisa ngapus dosa. Udahlah paru ya. Kalau nggak ingat lagi ya sudahlah. Aku mau nyampaikan itu aja. Udah turun lah kok kalau nggak mau diskusi cengeng kali. Kalau kalian masih membahas diskusi sama Edis sudah mencret. Dia udah akui tidak ada aturan di Bible di mana Yesus melarang kalian kawin dengan mama kandung kalian. Terima kenyataan itu. Bahkan bukan hanya Edis, berapa teman-teman Kristen yang kemarin sudah kutanyakan, mereka memberikan jawaban yang sama, tidak ada. Jadi kenapa kalian nggak terima gitu loh? Tidak ada, kalian adalah umat bebas. Mati masuk surga, bebas kalian mau ngapain aja, nggak ada aturan. Karena nggak mungkin kalian diberikan aturan, karena di dalam Bible kalian itu diumpamakan dengan domba. Kan nggak lucu domba itu diatur-atur, nggak lucu kalau domba dikasih aturan, nggak mungkin lah orang domba. Agak jelek sinyalku memang teman-teman. Oke, kita naikkan lagi. Ada Widya. Tap-tap layar ya teman-teman. Tap-tap layarnya teman-teman. Yang naik. Oke, Widya, selamat bergabung. Halo Widya. Halo Widya. Kandosi. Ya, bentar lagi Bang Ahmad. Oke, Mustaan, selamat bergabung. Mustaan. Selamat bergabung, Bang. Iya, Islam Kristen. Islam, Bang. Ya, silakan Anda sampaikan Bang Mustaan. Mana ada orang Kristen yang berani naik di Komala Bang nih? Ada Bang. Yang modal nekat ada. Abang bantai terus. Kalau nggak modal nekat, modal menghujat. Dan itu aja Bang. Siap Bang Mustaan. Makasih banyak Bang Mustaan ya. Nyimak di bawah dulu Bangku ya. Mana ada orang yang berani naik ke sini? Ya, siap. Makasih banyak Bang Mustaan ya. Nyimak di bawah dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang bantai terus.
Bentar teman-teman, kita naikkan dulu, kita cari Oten dulu teman-teman. Belum ada Oten teman-teman. Coba dicek dulu ya. Ada Oten nggak ya? Ini AA coba ya. Bentar ya. Kalau Oten yang nggak ada kita nyanyi. Siap, sama-sama Bang Ali Aletas. Oke, AA, selamat bergabung AA. Enggak kena tombak teman-teman, enggak kena tombak. Alhamdulillah enggak kena tombak. Kena geser-geser baju jadi jatuh dia. Kita nyanyikan lagu ciptaan Gondrong ya, aransemen dari Ebit Gade ya teman-teman. Perjalanan ini serasa sangat menyedihkan. Jika ada Oten di sampingmu kawan. Banyak cerita jika ditanya soal Tuhan. Dari yang kecil kerasukan. Kawan coba dengar apa jawabnya. Ketika dia ditanya tentang Tuhannya, kata dirinya Tuhannya telah lama mati. Ditangkap tentara di Balbali. Sesampainya di Islam, ku tanyakan semuanya kepada Quran, kepada hadis dan para ulama. Tetapi ternyata Oten bohong, ternyata Oten nipu. Tinggal aku sendiri, terpaku menentukan diri. Barangkali di sana ada jawabnya. Kenapa Oten longor semua? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah Oten yang selalu berpegang pada hawa nafsunya. Atau alam mulai enggan melihat tingkah Oten. Mari kita bertanya pada kayu yang bergoyang. Oh, oh. Oh, oh. Sururudu. Kawan coba dengar apa jawabnya. Ketika dia kutanya soal Tuhannya, kata dirinya Tuhannya telah lama mati. Ditangkap tentara di Balbali. Sesampainya di Islam, ku tanyakan semuanya kepada Quran, kepada hadis dan para ulama. Ternyata Oten bohong, ternyata Oten nipu. Tinggal aku sendiri, terpaku menentukan diri. Barangkali di sana ada jawabnya. Kenapa para Oten longor semua? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah Oten yang hidup selalu mengutamakan hawa nafsunya. Atau alam mulai enggan memandang wajah Oten. Mari kita tanyakan pada kayu yang bergoyang.
Dudududu. Oh, ho, ho. Dudududu. Kan benar teman-teman kan lagu itu kan. Perjalanan ini serasa sangat menyedihkan. Jika ada Oten di sampingmu kawan, perjalananmu akan menyedihkan. Kalau ada Oten di sampingmu teman-teman, contoh ini. Kalian mengadakan perjalanan jauh naik mobil. Sak kencing dia. Kalian bilang sama dia, sabar kau, nanti di pom bensin kencingnya. Udah turun di sini aja aku, sabar kau, sini aja, sabar kau, kencing di pinggir jalan. Oten itu. Gak peduli dia kencing di pinggir jalan. Gak malu kalian punya kawan udah besar kencing pinggir jalan berdiri. Menyedihkan gak perjalanan sama dia? Menyedihkan. Belum lagi bau yang keluar dari tubuhnya. Dia nggak sunat, kencing nggak cebok, bau. Menyedihkan nggak kalau di sampingmu orang bau? Menyedihkan. Lebih menyedihkannya lagi ketika kalian berjalan safar dengan Oten di sebelahmu berdua kalian dihadang kalian sama penjahat ataupun begal, ya kan? Kau nggak akan dibela sama dia. Dia nggak akan mau melawan orang yang berbuat jahat kepada dia. Dibiarkan Oten kok dirampok, dibiarkan. Dibiarkan Oten kok dipukulin orang, dibiarkan. Karena diajarkan dia begitu dalam Matius 5 nomor 39. Janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan jika ditampar pipi kananmu, makanya aku bilang teman-teman, ya, menderita kalau ada Oten di sebelah kita, menderita. Ya, kita dihadang orang jahat, dipukulin, sementara kita berteman sama Oten di sebelah kita, dia cuma nonton lalu berdoa. Berdoa dia. Kita dipukulin, kudubak, berdoa dia. Berdoa dia. Karena apa? Begitu dia diajarkan Matius 5 nomor 44. Janganlah melawan. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Udah dianiaya, berdoa. Berdoa. Apa nggak menyedihkan? Makanya liriknya begitu. Perjalanan ini serasa sangat menyedihkan jika ada Oten di sampingmu kawan. Banyak cerita kalau ditanya soal Tuhan. Kalian nggak usah dijelaskan lagi tuh kan, dosa kan? Ya kan? Orang itu kalau ditanya tentang Tuhan banyak kali ceritanya. Dalil yang kecil pun kita kasih, bikin kerasukan dia. Contoh, Markus 12 nomor 29. Ketika Yesus berkata, dengarlah shema Israel, Tuhan Allah itu Tuhan kita Esa, katanya kan. Kan dalil yang kecil itu kerasukan dia. Makanya dibilang lagu itu, dibilang si Gondrong, Waalaikumsalam, dibilang si Gondrong dalam lagunya itu kan, banyak cerita jika ditanya soal Tuhan, dalil yang kecil kerasukan. Oh. Kawan coba dengar apa jawabnya ketika dia ditanya tentang Tuhannya. Kata dirinya Tuhannya telah lama mati, ditangkap tentara, dibalbali. Nah, sesampainya aku di Islam, ku tanyakan semuanya kepada siapa? Kepada Quran. Quran menjelaskan segalanya, ternyata Oten bohong. Ku tanya pada hadis, hadis menjelaskan semuanya, ternyata Oten bohong. Semuanya, ternyata Oten bohong. Lalu lagu itu kan mengatakan, tinggal aku sendiri, terpaku menentukan diri. Nah, menentukan diri itu antara aku syahadat atau tetap aku pada imanku yang longor. Gitu. Menentukan dirinya begitu. Akhirnya aku putuskan aku bersyahadat. Barangkali di sana ada jawabnya. Kenapa Oten longor semua? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah mereka yang hidup hanya untuk memuaskan hawa nafsunya. Oten kan hidup memuaskan hawa nafsunya itu.
Mana pernah mereka mengekang hawa nafsunya? Orang mereka makan segalanya. Minum segalanya, semua dimakan. Kemarin ada Pak Oten tuh, aku tengok makan petir dia, petir dia makan. Ngeri nggak itu? Ngeri. Ya, itu satu lagu tadi ya. Nanti berikutnya, ya next insya Allah ada lagu berikutnya teman-teman ya. Oke, Ernita Chandra. Di mana kok itu? Lagi nemenin keponakan nonton. Oh, nonton bioskop? Apa? Film apa? Penyeliban? Saberina. Saberina. Ya, waalaikumsalam. Kayak Bang Ernita. Silakan, ada yang mau sampaikan, Bang? Nggak ada, sehat selalu aja, Bang. Ya. Gimana di bawah dulu, Bang ya? Salam dari Riau. Bang Ernita ya. Ya, salam dari Riau. Sehat Salam, selalu. salam. Makasih banyak, Bang. Salam, Bang. Salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Oke, sekarang lagu kedua dari Gondrong juga teman-teman ya. Namanya Judul-Judulan. Teng-teng habis sudah tuan-tuanan, habis sudah bapak-bapakan, punya anak namanya treng-teng-treng-tengan. Ten, si Oten, suka main bapak-bapakan. Ten, si Oten, suka main bapak-bapakan. Daripada bapak beneran, pikiran pusing banyak aturan. Belum didebat, Oten mencret duluan. Ten, si Oten, suka main tuan-tuanan. Ten, si Oten, suka main tuan-tuanan. Daripada tuan beneran, pikiran pusing banyak aturan. Belum didebat, Oten tantrum duluan. Habis sudah tuan-tuanan, habis sudah bapak-bapakan, punya anak namanya Rohan. Ini laguan, bikinnya pun tadi barusan. Maaf ya Ten, iman bukan cuman mainan. Ten, si Oten, suka main bapak-bapakan. Ten, si Oten, suka main bapak-bapakan. Daripada bapak beneran, pikiran pusing banyak aturan. Belum didebat, Oten kincit duluan. Habis sudah tuan-tuanan, habis sudah bapak-bapakan, punya anak namanya Kudus-Kudisan. Ini laguan, bikinnya pun tadi barusan. Maaf ya Ten, iman bukan cuman bohongan. Terojing. Anjing, Oten anjing. Terojing. Terojing, Oten anjing. Ya seram kali. Selanjutnya lagu apa ya? Oh, ini lagunya sedih teman-teman. Lagu sedih nih. Lagu keramat. Hai manusia, jangan sembah manusia yang dilahirkan jreng jeng jeng. Kau juga dilahirkan, darah dagingnya dari susu ibunya. Darah dagingmu juga dari susu ibumu. Allah Tuhan satu-satunya
yang layak untuk disembah. Jreng jeng 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 jeng, yang rambut gondrong itu bukan Tuhan. Jreng jeng 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 jeng. Apa bang? Nah, bentar, ulang-ulang teman-teman. Yang rambut gondrong itu bukan Tuhan. Jalan di atas air juga bukan Tuhan. Jreng jeng 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 jeng, ngutuk pohon ara itu bukan Tuhan. Ngobrak-ngabrik dagangan orang juga bukan Tuhan. Jika kau mau pakai akalmu, kau pasti tahu siapa Tuhanmu. Jika kau mau buka hatimu, kau pasti lihat kebenaran itu. Makan dedak, jreng jeng jeng. Janganlah kau makan dedak, memanglah dedak, jreng jeng jeng. Lezat dan bergizi, lezat bergizinya dedak itu untuk babi, bukanlah untuk manusia. Dialah Allah Tuhan satu-satunya yang layak untuk disembah. Jreng jeng 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 jeng, yang rambut gondrong itu bukan Tuhan. Ngumpet dilempar batu juga bukan Tuhan. Jreng jeng 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 jeng, yang disunat itu bukan Tuhan. Jalan di atas air juga bukan Tuhan. Jika kau mau pakai akalmu, kau pasti tahu siapa Tuhanmu. Jika kau mau buka hatimu, kau pasti lihat kebenaran itu. Jika kau mau muntahkan dedakmu, kau pasti lihat kebenaran itu. Pemakan parnap, jreng jeng jeng. Senang lah itu Oten itu, senang itu. Bahagia dia itu. Oke, kita coba dulu cari ya. Kita cek di bawah. Ada nggak Otennya teman-teman? Belum nonton juga? Nggak ada. Belum masuk? Belum, nggak ada Otennya. Typing pun nggak ada. Oke. Sekarang lagu berikutnya teman-teman ya. Ciptaan gondrong berikutnya. Barangkali aku mulai bosan diskusi dengan penyembah setan. Bantulah aku untuk temukan diri, menyadarkan Oten yang gak tahu diri. Izinkanlah aku kenang sejenak perjalanan. Waktu aku berdiskusi dengan Oten yang longok ini. Wahai Oten, sadarlah dirimu. Manusia bukan Tuhan, Tuhan bukan manusia. Wahai Oten, pakailah akalmu. Bangkit dari kubur, itu hantu. Izinkanlah aku rindu pada Oten yang unyu-unyu. Wahai Oten, sadarlah dirimu. Manusia bukan Tuhan, Tuhan bukan manusia. Wahai Oten, bukalah akalmu. Bangkit dari kubur, itu hantu.
Itu citaan gondrong. Assalamualaikum Bang. Oke, sudah ada yang naik ini, ada Kapten. Halo Ya Kapten. Bang, Assalamualaikum. Cek cek cek. Cek cek. Cek cek cek. Gak ada suaraku tak? Ada Ada suaranya. Bang, ada. Waalaikumsalam. Gak dengar Waalaikumsalam. aku loh. Ada yang mau disampaikan, Kapten? Ada, Cek. ada. Itu ada suaramu Bang Paru, tapi kau yang nggak dengar kami. Ngelek ya? Kau yang ngelek. Oh, cek cek cek. Ada suaramu, tapi kau nggak dengerin kami. Hah? Ada suaramu, ada. Ada. Mau disampaikan, Kapten? Silakan. Ada Kak, ada. Ada cuma Apa yang mau ini jelas nih. disampaikan? Silakan. cuma mau tanya saja ini. Berdosa nggak itu kalau Bang cepet. Apa yang mau ditanya? Iya apa? berdosa nggak kalau tubuh orang itu? Apa kalau pukul orang? Ya berdosa lah bang. Enggak. Contohnya begini Bang, contohnya seperti Edis yang yang menghina Islam itu. Oh enggak, berpahala itu pahala bang. Pahala kan? Iya pahala itu. Kapan itu baliknya ke Indonesia Bang? Gak usah, gak akan mungkin dia mau balik ke Indonesia. Gini loh teman-teman. Jadi gini ya. Kalau saya pribadi, ini saya pribadi Bang Kapten ya. Iya, Makanya iya. umat Islam jangan ke sana. Biarkan teman-teman Kristen aja yang kumpul di sana. Kalau saya pribadi ngelihat di situ banyak penonton ya teman-teman Kristen di situ, saya bersyukur Bang. Iya betul Bersyukur. betul. Karena saya sendiri menyaksikan Bang, banyak teman-teman Kristen yang mendapatkan hidayah di Komal itu. Betul betul. Banyak betul. loh. Banyak yang syahadat Bang, apalagi orang-orang di sekitar Medan ini banyak Bang. Itu kemarin baru viral lagi, muncul lagi satu orang kan. Dia Kristen, tapi dia nggak sepakat sama Edis, kata dia. Karena Edis itu jangan dikatakan mewakili Kristen, kata dia. Ini lagi ada video dia ini. Bentar ya, bisa nggak aku putar ya? Bentar nih, ini Kang ini. Ini Bang Paru, bahkan si Rudi Yohanes sama Bom Bom nggak sepakat sama Edis. Edis dikatakan penyesat sama mereka. Iya betul betul. Nah, Rudi Yohanes sama Bom Bom. Edis dibilang penyesat. Dengar Pak? Dengar nggak Bang? Iya 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 Dengar Bang. dabling, Dengar, dabling. Iya, iya. Dabling. Ya, rekaman yang saya putar tadi dengar nggak? Dia mengatakan Enggak, ke dan mute. Bapak itu beda. Enggak dengar. Enggak dengar. nggak dengar Rekaman ya? tadi enggak dengar. Enggak. Oh, nggak dengar. Aku ada rekamannya nih. Dia mengatakan Yesus dan Bapak itu beda, kata dia. Yesus dan Bapak itu beda. Makanya Rudi Yohanes sama Bom Bom menyatakan si Edis itu sesat. Makanya kalau saudara Muslim nggak usah jadi Komalia. Kita dukung, kita support gitu loh. Saya sendiri dukung ketika teman-teman Kristen kumpul semua di sana. Jadi kita tinggal menjemput bola aja. Insya Allah akan ada yang syahadat di sana. Kalau teman-teman Kristen kumpul aja di sana, dengarkan bagaimana Edis menjelaskan iman kalian. Berserah. Gitu. Oke Bang Kapten, udah dulu ya, soalnya udah ada pasien. Soalnya nyari Oke, pasien oke. susah. Dibawa dulu ya Bang Kapten, makasih ya. Oke, Assalamualaikum. Itu ada Martin itu Bang Paru. Ya oke, Martin, Islam Kristen Dinda. Iya malas ini Komal abal-abal ini. Iya, Komal tidak ada ilmu ini. Dah turunlah Dinda ya kalau malas lah. Turunnya. Kapan pula kalian oten semangat? Kalian semangat kan pada saat ada penyaliban semangat. Di luar dari kondisi penyaliban mana ada semangatnya kalian?
Nggak ada yang memaksa kamu untuk naik kemari, Dinda. Nggak ada, ya. Tidak ada yang maksa kamu. Kalau kamu mau diskusi, ayo diskusi gitu loh. Tapi kalau di awal kamu pun sudah malas, ya udah, gak usah naik lah. Di bawah aja ya. Apa sayang? Apa itu tadi? Nggak ada papi pegang tembak. Tembak papi kan simpan. Di rumah. Enggak, di kamar. Ya benar dong, papi live dulu. Oke Aris, selamat bergabung Aris. Aris, gak ada suara aku itu. Udah, si Arisnya nggak bersuara. Aris. Oke, naik yang lainnya. Oke, Dul, selamat bergabung Dul. Dulang. Bang Faruk. Iya, Islam Kristen. Islam Bang Faruk. Nah, nyimak aja deh. Turun Ya, Bang. assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap, Bang. Siap. Makasih banyak, Bang ya. Oke. Berikutnya. Waduh, ada panggilan ini. Oke. Nover. Nover Munte, selamat bergabung. Kamu naik kali. Halo Bang. Nover. Iya, Islam Kristen, Nover. Islam aku Bang, turunkan aja, nyimak aja aku. Nover. Pencet tadi nih. Halo. Ya udah. Syukron Bang Tuan Luka, barakallahu fikum. Iya, siap, makasih. Siap, makasih banyak Bang. Cair dong, Masya Allah, syukron Bang Tuan Luka. Denny kita naikkannya. Iya, nggak bagus ya, ngelek ya. Kan Bang Faruk, suara putus-putus suaramu. Kalau punya satu Kau aku, megang HP. dua perangkat. Iya. Bayu, kenapa kok Bayu? Gak ada kalian mau bayar nonton kami? Dia yang nonton, aku pula yang bayar. Kali cemilannya nggak sanggup Pak, jadi nggak ngemil lah ya, nonton aja lah. Belum mulai filmnya. Oh, 8:30, 9:30. Oh, Mak, nggak kerjaan lah itu. Oh, jam berapa pulangnya itu ah? Tidur lawak di situ Ya, itu. 11:30 pulangnya jam 12 lah, kenapa rupanya? Udah ini nelpon, tante nggak nonton kita, nggak percaya dia nggak punya duit, jadi di otak mereka ini tantenya orang kaya. Ini kita naikkan semua dulu tamu-tamunya ya. Tamu yang ada coba kita naikkan dulu semua. Kayaknya Mulyani ini kepencet ini Mulyani. Itu ada si Edasman. Bapak kau dua Waluni sudah kojoy. Sudah mati sudah Waluni. Edasman. Nanti kamu dua pula yang mati nanti. Waluni sudah mati. Edasman kau udah makan babi hari ini. Oke, Mulyani, selamat malam. Pencet ini Mulyani. Bentar lagi nyusul Waloni. Enggak tahu itu kematian Ustaz. Wah, ya Waloni itu yang dirindukan umat Islam itu, Dinda. Mulyani kepencet. Luar biasa itu. Enggak semua umat Islam bisa mendapatkan kematian yang luar biasa seperti itu, Dinda. Aku kalau ditakdirkan mati seperti itu, besok aku mau. Mati di atas amal soleh. Siapa yang nggak mau? Gitu loh. Daripada kalian ada yang mati di kamar mandi kalian.
Ada yang mati di kedai tua klien. Ada yang mati di diskotik klien. Ada yang mati di kandang babi klien. Gak ada yang beres kematian klien itu. Ya enggak aja kau. Itu kematian yang dirindukan itu, yang dicemburui umat Islam itu. Gitu loh. Kita pun di dunia ini ngapain? Capek juga ngadapin oten kayak kalian. Capek. Ada yang mati di hotel, di atas perut. Coba. Yang kalian pikirnya itu luar biasa. Itu buktinya bahwasanya ya Allah itu ridho atas segala perbuatan dia selama di bumi ini. Itu tandanya. Ya kan? Itu tandanya. Tengok mayatnya cantik. Coba kalian. Baru 1 detik mati dan nakutin mayat kalian. Nakutin mayat kalian. Baru sedetik ini oten mati, mayatnya udah nakutin. Serem kali. Oke, Sintu, selamat bergabung, Sintu Bu. Assalamualaikum Bang. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Sintu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Sintu. Silakan Bang. Sintu. Ya. Ya, silakan Bang. Ada yang mau sampaikan Bang? Saya Muslim Bang. Ya, silakan. Ada yang mau disampaikan Bang? Silakan. Saya cuma mau bertanya saja. Saya dari Sulawesi, cuma bertanya kapan itu Bang Edis balik ke Indonesia? Cuma itu saja. Nggak usah ditunggu lah Bang. Mana mungkin mau dia balik ke Indonesia. Dia tahu apa yang dilakukannya salah. Ya Bang, cuma mau tunggu infonya saja Bang. Kapan dia balik ke Indonesia? Makasih. Bunda, turunkan Bunda. Enggak, gimana ya? Kalau saya nggak perlu kita bahas-bahas di situ. Siapa sih di situ? Cuma anak kecilnya itu, Le, yang tidak berilmu. Lanjut, Le. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita pada kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang hari ini saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Aki Fahruk dan lucu ini sampai penyanyi nah dinyanyikan aja bikin kita tertawa. Baik kamu muslimin, demikian videonya. Perkataan Tuhan telah menjadi manusia. Jadi apa bedanya ketika Tuhan menciptakan terang, menciptakan cakrawala? Ketika Tuhan mengatakan jadilah terang maka jadi, jadilah manusia maka jadi. Nah, gelar Tuhan ini tidak bisa diberikan kepada makhluk. Karena makhluk itu tidak bisa dikatakan memiliki sifat kemahaan. Makanya gugur. Yesus mati, Yesus makan. Manusia makan, manusia mati. Apakah Tuhan mati? Walaupun kau katakan dia akan bangkit. Ini gabrul. Itu maksud saya, Bang. Kalau kau katakan Tuhan kami bisa menjadi apa saja, kenapa dia nggak jadi kotoran? Ya karena tidak mungkin.
begitu. Baik, Nah, oke toh. ya, ini coba Oke toh. diapakan dulu. Kamu pikirkan dulu, apakah kamu maha melihat? Kau bisa melihat? Kau bisa menatap saya yang ada di Medan? Tidak. Tetapi Allah bisa melihat. Sekecil apapun yang kau sembunyikan di dalam hatimu pun juga Allah sesungguhnya maha tahu. Apakah Yesus tahu? Tidak. Yesus tidak tahu kapan hari kiamat. Paham itu ya? Lanjut sama yang lain. Saya mau lanjutkan sarapan biar penuh dulu. Nah, jadi kalau udah begitu, Nora, timbul lagi pertanyaan sama Bang Rembulan ini. Bang Rembulan, Yesus itu kapan layak disembah dan kapan layak untuk tidak disembah? Kalau itu pertanyaan Kan Tuhan, ya begini Bang, kan dia kan Tuhan turun ke dunia menjadi bukan Tuhan, kan begitu kan? Ya. Tuhan turun ke dunia, yang tadinya Tuhan berada di langit, turun ke dunia menjadi bukan Tuhan. Pertanyaan saya, kapan Yesus itu layak disembah dan kapan Yesus itu tidak layak disembah? Karena kan tentu manusia kan bukan Tuhan, Bang. Menurut data di Bilangan 23 nomor 19 dan di Hosea 11 nomor 9. Nah, pertanyaan saya sekali lagi, kapan Yesus itu layak disembah dan kapan Yesus itu layak tidak disembah? Silakan, Bang. Gini Bang ya, yang Abang harus pahami, tadi pagi juga saya sudah naik di Komal ini. Gini aja, saya persimpel ya. Ini udah dijelasin sama Ito Nora, sama Bang Blender, Bang Erik, dan semuanya udah dijelasin nih. Udah masuk nih kayaknya nih, udah masuk banget nih. Sekarang saya tinggal nanya aja ya sebelum ke jawab pertanyaan dari Bang Erik. Saya persimpel ya, Setelah mendengar penjelasan dari semuanya, Bunda Nora, Bang Kores, Bang Blender, Bang Erik, dan sebagainya, sekarang menurut Bang Rembulan, Yesus itu Tuhan atau bukan? Tadi pagi saya sudah mengatakan kepada Abang kan. Ya udah jawab aja sekarang. Yesus Tuhan atau bukan? Itu tidak pernah mengaku dirinya Tuhan. Berarti bukan Tuhan. Apakah kita mundur lagi ke belakang? Ceritanya. Berarti bukan kita, Bang. Berarti bukan Tuhan kan? Kalau Yesus itu tidak pernah mengatakan dirinya itu Tuhan kan? Berarti bukan Tuhan kan? Ada nggak perkataan Yesus seperti itu? Ya berarti bukan Tuhan kan? Nah, kalau sudah dijelas dikatakan dia bukan Tuhan, dia adalah hamba. Jadi apakah mungkin lagi kita kembali lagi seperti itu? Kita tetap di jalan tempat, disembah? Nggak ada majunya. Hamba, kenapa disembah? Kalau dia hamba, kenapa disembah? Kalau dia nggak pernah ngaku dirinya Tuhan, kenapa disembah? Itu pertanyaannya. Makanya tuh. itu dengan kepercayaan masing-masing, Bang. Itu kepercayaan. Oh, palamu bau menyan kalau begitu. Begini Rembulan. Begini Rembulan, biar ku bantu sama kau Rembulan ya. Pertanyaan dari Kian Santang itu sangat sederhana Rembulan. Rame aja terus. Biar enak gini, kita Rembulan, bahasanya. pertanyaannya kau jawab gini. Tergantung kebutuhan. Udah begitu, simple. Enggak, berarti bukan Kristen dia nih, bukan Kristen lah berarti. Diramekan aja. Enggak, berarti bukan Kristen kau Rembulan. Begini adab yang dikatakan dengan adab. Iya, kau muter-muter, akrobat, sirkus kau. Jawabnya pun malu-malu kau. Jawab aja tergantung kebutuhan, gitu selesai. Dia Protestan, Bang Bled. Dia Protestan. Dia Protestan. Loh, cemana Protestan mengatakan Yesus bukan Tuhan? Abidat kau nih enggak aja. Mana ada Kristen mengatakan Yesus adalah Tuhan? Sekarang saya tanya Rembulan. Saya tanya sama kamu, apakah Yesus pernah mengatakan dirinya Tuhan? Atau tertulis Yesus adalah Tuhan? Pernah atau tidak? Pernah atau tidak? Yang saya Yesus ketahui, Tuhan dan dia adalah Tuhan. Pernah nggak? Yang saya ketahui, Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Pernah mengaku dirinya Tuhan, iya atau tidak? Yang saya ketahui, Yesus tidak pernah mengaku. Bahwasannya Yesus itu pernah mengaku dirinya Tuhan, iya atau tidak? Di dalam Bible, di dalam Alkitab, tanya bahwasannya Yesus itu pernah mengatakan dirinya Tuhan, iya atau tidak? Abang kok maksa ya? Ya saya tanya, iya atau tidak Yesus itu Tuhan? Di dalam Alkitab, dia mengatakan dia saya tanya, di dalam Alkitab itu pernah nggak mengatakan bahwasannya Yesus akulah Tuhan, sembahlah aku, pernah nggak? Bang Cameron, dia mau menjawab itu seperti ini. Memang di dalam Bible kami itu tidak ada. Tetapi menurut keimanan kami, ya kami menyembah. Itu aja udah, ya kan Rembulan? Benar tuh, benar itu toh. Jadi di sini ceritanya kita berdiskusi bukan menggunakan data, tetapi menggunakan keimanan. Itu jadi udah susah Bang Rembulan. Udah susah itu.
Susah, makanya Oke, itu nanti. pertanyaan kedua, berarti kalau dia bukan Bang, Tuhan, kenapa satu-satu lu dong sembah ngomongnya dulu? bang. Jangan Satu-satu jangan biar- keroyokan bang. Gini. Bang Kamerun coba Iya, gini. biar kasih kesempatan Bang Blender dulu, coba Bang Blender. Ini Kesempatan. saya yang ngomong nih. Saya sedikit aja. Dari tadi mereka bicara itu kau seakan-akan kau putar, saya raja putar. Saya yang bantu ciptakan putar ke kiri, putar ke kanan lagu Mau Mere. Sekarang saya putar kok. Saya tanya ini, kalau dia tidak bukan Tuhan, apa kalau Yesus itu bukan Tuhan, kenapa kau sembah? Tadi sudah dibilang sama Itoko. Itu Iya, berdasarkan oke. keimanan kita. Oke, dasar Kamu keimanan. Abang Oke, ini gimana berarti- sih? berarti Apakah gini, memang gini, kita gini. tetap jalan tempat? Gini. Berarti kau adalah wali dari seluruh umat yang sama agamanya denganmu, bahwasanya mengatakan Yesus bukan Tuhan dan kami atas dasar imani saja, begitu? Kan sudah jelas tadi dikatakan sama Ya, itu. berarti gini, Iya, masuk ke ayat, gini, masuk gini. ayat. Gini, kau berani, kalau orang berani lantam mulutnya kayak saya, lantam mulutnya. Iya, tidak. Sekarang pertanyaan saya terakhir sebelum Blender. Baik. Berarti Baik. kau mengklaim bahwasannya seluruh umat yang keyakinannya sama dengan kamu, bahwasannya Yesus bukanlah Tuhan, kami menyembah Dia atas dasar imani saja, begitu atau tidak? Baik kalau kayak gitu abang. Sekarang saya bertanya kepada abang kembali. Abang itu menyatakan bahwasanya pencipta alam semesta ini adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Betul? Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, coba dulu abang bentuk dulu sebuah narasi atau perkataan yang bisa menyentuh saya itu mengimani apa yang abang imani. Jangan abang berbicara dengan keimanan kami sementara abang tidak bisa memahami. Enggak apa-apa, rembulan, ku ikutin rembulan. Itu imanmu. Jelas, Yesus tidak pernah. Abang Blender. Enggak, ku jawab. Abang Blender. Tunggu dulu. Abang Blender. Enggak. Apa yang kau sampaikan itu tadi berarti kena di ayat Matius 7:21. Ingat ya? Kau mengatakan Yesus bukan Tuhan dan kau atas dasar iman kau. Itulah yang masuk ayat ini kepada pernyataan kau. Matius 7:21. Yang berseru, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Siapa yang berseru? Ketika kalian mau dicampakkan ke neraka, kalian menjerit, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Hei, akulah Yesus yang kalian cari. Hei, Tuhan, tolong selamatkan kami. Kami telah bernubuat atas namamu. Kami telah bermujizat atas namamu. Kami telah mengusir setan atas namamu. Apa kata Yesus? Hei Kristen, aku tidak mengenal kalian. Aku tidak pernah mengenal kalian. Enyahlah kalian dari hadapanku. Kalian adalah pembuat kejahatan. Masuk, bos. Pernyataan kau itu tadi ketika Yesus tidak ada mengatakan diri Tuhan berdasarkan iman dan keyakinan kau ikut-ikutan, masuk itu dia kepada Matius 7:21. Selesai. Sesuai kan? Makanya Yesus mengatakan, enyahlah kalau dari hadapanku. Dan itu memang satu-satunya ayat ditujukan kepada Kristen. Karena apa? Satu-satunya agama di dunia ini yang menyatakan, yang memanggil Yesus Tuhan adalah Kristen. Satu-satunya agama yang bermujizat atas nama Yesus, Kristen. Satu-satunya agama yang mengusir setan atas nama Yesus, Kristen. Akhirnya Kristen mengatakan, akhirnya Yesus mengatakan, masuk bos. Cocok kan? Oke, rembulan. Cocok ya? Cocok. Abang kau rasa? yang terhormat. Cocok kau rasa? Nah itu dia. Abang Masuk Blender dia. yang terhormat. Izin bang. Izin ya bang. Rembulan, pertanyaan saya satu. Tadi yang diucapkan panjang lebar sama Blender, cocok kau rasa? Itu terserah iman kepada dia bang. Loh, pertanyaanku cocok apa enggak samamu? Kalau dia merasa itu cocok, yang diimani dia ya udah cocok lah bang. Itu kan berdasar dia Aku nggak blender nanya blender dia kan blender yang ngomong kayak Blender gitu. yang ngomong pertanyaannya, kau cocok enggak itu sama pernyataannya tuh? Kalau menurut keimanan saya enggak. Loh, Apa yang enggak? Udah paling cocok itu harusnya. blender itu mengambil narasi dari dia kan blender kan bernarasi, dia menyimpulkan dari pernyataan Anda sendiri bahwasannya tadi mengatakan Yesus itu tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Memang betul. Jadi ketika ada yang memanggil dirinya Tuhan, maka Yesus itu memasukkan mereka ke dalam neraka jahanam. Dari Matius 7 nomor 21 sampai 23 itu kan berasal dari pernyataan saudara sendiri.
Benar. Tadi kan Ya gini sudah, blender, gitu. apa namanya rembulan begini. Tadi di awal saya tanya, Kak, Yesus di mana pernah menulis bahwasanya dirinya Tuhan? Tidak pernah. Oke. Sekarang saya tanya lagi, apakah Yesus Tuhan? Bukan. Kami imani saja seperti yang diterangkan oleh Bunda tadi. Oke, itu hakmu. Kau menyembah setan, kayak menyembah apa kayak terserah. Pertanyaannya, kok bisa kau tidak ada landasan keimanan, landasan kitab suci, tetapi beriman kepada Yesus? Kebetulan namanya sama tuh sama umat-umat yang dia sembah sekarang. Umat Kristen, Katolik versi-versinya, Kristen dengan versi-versi yang lain. Kok bisa sama nama Tuhannya tuh? Saya bingung tuh. Coba apa dasarmu? Sedangkan kalau menurut mereka sampai saat ini ya Yesus adalah Tuhan. Tetapi Kenapa kalau mesti abang bingung? bukan Tuhan tuh. Sekarang yang mau ngatur kau apa Yesus? Iya, orang memang dia menyatakan dirinya bukan Tuhan. Oh, konflik kalau begini urusan. Berarti ini kau udah paling betul nih. Berarti kenapa mesti konflik? Ya udah, artinya kita sudah menjelaskan itu tadi. Itu masalah mereka iman kita. Kita nggak bisa maksa. Udah, yang pasti Matius 7:21 berdasarkan pernyataan Anda sendiri, benar tadi. Itu disambungkan kepada Matius 7:21. Udah nggak bisa dibantahkan lagi. Ya, udah nggak bisa terbantahkan lagi. Aku cuma ngomong apa satu kalimat aja. Semoga kau dapat hidayah. Karena aku dari pagi nih aku udah ngajari kau bagaimana cara membuka pikiran, logika seperti apa. Terserah kau mau ambil, syukur, tidak juga. Ya semoga kau mati dalam keadaan su'ul khotimah kalau begitu. Abang Semoga Kamerun. Gimana? Halo. Yo, Abang Kamerun. Iya, saya di sini. Aduh, jaringan penancur. Abang Kamerun. Yo, ada di sini. Bagaimana? Kalau memang itu yang abang katakan kepada saya, semoga mendapatkan hidayah. Coba dulu bentuk kepada saya itu sebuah narasi yang menyatakan inilah agama yang benar. Narasi ya Bang ya. Saya nggak minta data, saya tidak minta apa-apa. Memang utuh dari hati dan pemikiran abang sendiri. Tidak ada yang minta yang lain. Apakah bisa saya terima atau tidak? Oh, berarti kamu tidak mau saya menjawab pakai dalil Quran begitu, hanya pakai logika saya begitu, dari hati saya begitu. Enggak, saya nggak butuh di situ Bang. Saya nggak butuh di situ. Saya ingin mengetahui benar nggak Ya gini, Islam. jelaskan aja Bang Kamerun, jelaskan aja Bang Kamerun. Ya Islam itu bisa masuk akal ajarannya gitu aja. Silakan Bang. Benar tuh. Itu intinya. Oke. Makanya jangan berkelit-kelit tuh. Oke ya. Saya buktikan ya. Santai Bang, santai. Oke. Ini intinya nih. Logikanya begini. Dengar baik-baik, perhatikan dan telaah kata demi kata. Jelas suara saya di situ? Karena saya rasa sinyal yang bagus. Aman. Oke. Kalau rembulan meragukan Al-Quran yang Allah turunkan kepada rembulan, maka buatlah satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran, yang ada tandingannya bahkan lebih dari itu. Dan ajaklah Bang Kamerun, bentar, saya ini bentar. Yang dia tanyakan jangan dari dogma agama, tapi menurut akal Itu sehat. agama Bang yang abang bawa. Ya, jangan ke agama. Sebentar, ya gini. Saya tahu. Yang pertama itu saya mau bacakan surat Al-Baqarah. Nanti dari otak saya tuh timbul. Tenang aja. Tidak butuh dalil Bang. Tolong, saya tidak butuh dalil. Oke, sekarang gini. Oke, kamu nggak butuh dalil, emang kafir total memang ini, berat ini. Oke, baik. Yang pertama, adakah selain Islam, ya dengar ya, adakah selain Islam agama yang mengajarkan kesucian? Maksudnya kesucian? Apa nih? Banyak loh orang yang suci-suci itu.
Seperti para pendeta itu termasuk orang suci. Orang suci dia. Ya, sama seperti kayak di Islam apa syekh ya, syekh itu orang suci. Ya. Yang dalam Islam yang suci itu hanya Nabi Muhammad tuh. Pendeta suci kepala bau menyan, nggak ada pendeta suci. Pertanyaan saya, buktikan selain agama Islam yang mengajarkan kesucian. Entah itu mensucikan diri, mensucikan hati. Sebutkan. Di luar ajaran Islam. Maksud daripada kesucian ini apa, Bang? Aku kan nggak paham, Mas. Makanya kan tadi kan aku katakan kan gini kan, berikan kepada saya itu sebuah narasi yang memang benar-benar itu Islam itu adalah agama yang benar, tetapi tidak menggunakan dalil atau dogma agama. Itu gitu loh, Bang. Abang paham kan? Jadi jangan abang tanya saya itu mengenai kesucian itu apa, agama yang mana mengajarkan tentang kesucian itu bagaimana, saya nggak tahu. Ya sudah, kalau emang itu ditolak, saya sedikit memberikan penjelasan tentang agama yang benar itu, kawan. Ya, sebentar ya. Gini ya, saya sudah jelaskan secara rinci, sudah tetap saya ditolak, Bang Kamerun. Sudah saya turunkan, tetapi dia nggak paham tuh, makanya saya malas lagi. Ya, tetap, ya memang begitu, memang begitu. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu jelas ya. Bagaimanapun kita sudah menjelaskan secara detail, terperinci, mereka tetap akan menolaknya. Jadi kalau ini bahasa saya sederhana, Tuhan itu memberikan kitab suci kepada seluruh umat manusia untuk menjadi pengajaran dalam kehidupan kita semasa kita hidup di dunia. Ya, memberikan pengajaran ya. Salah satu contoh dalam konsep penebusan dosa itu di Islam tidak ada. Jadi siapa yang bersalah, dialah yang harus bertanggung jawab. Ketika kita berhutang kepada orang lain, maka kita harus yang membayarnya, bukan orang lain. Bukan orang lain yang untuk kita tumbalkan untuk membayar hutang-hutang kita. Tidak boleh itu. Dalam Islam tidak boleh seperti itu. Nah, beda dengan konsep kekristenan. Apa yang bisa kita ambil hikmah daripada penebusan dosa? Ketika kita berhutang, lalu orang lain kita tuntut untuk membayar hutang kita, itu bisa dipakai nggak dalam kehidupan kita sehari-hari? Itu contoh simpel aja. Kalau kita berdosa, kata Allah, "Qul ya ibadallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Apa kata Allah? Wahai hamba-hambaku, janganlah kau berlebihan dengan apa yang kamu kehendaki, apa yang kamu inginkan. Datanglah kau kepadaku, kata Allah. Jangan kau takut dengan rahmatku, jangan kau putus asa dengan rahmatku. Akan kuberikan rahmatku kepadaku, kata Allah. Aku ini Allah Tuhanmu, Tuhan seluruh alam semesta. Aku akan mengampuni seluruh dosa-dosamu jika kau mau bertobat kepadaku, kata Allah. Aku ini Allah dan aku Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Itu kata Allah. Jadi setiap apa yang kita lakukan, Bang, baik ataupun buruk yang kita kerjakan, maka akan kembali kepada kita, akan datang kepada kita. Kalau kita berbuat jahat, ya kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Gak ada, Bang, hukum manapun orang yang benar itu dipersalahkan, nggak boleh. Orang yang salah dibenarkan itu nggak boleh. Hukum manapun nggak boleh, negara manapun nggak boleh melakukan hal itu, nggak boleh. Itulah hukum Tuhan yang sebenarnya. Tapi kalian membiarkan orang yang bersalah, yang benar itu harus dihukum. Dalam Keluaran 23 nomor 7, janganlah kau berlaku dusta. Jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah, kata Tuhan. Tapi kalian membenarkan orang yang bersalah untuk dibunuh. Jangan kau bunuh orang yang bersalah, kata Tuhan. Itu kehendak Tuhan. Lalu keimanan kalian meyakini bahwasanya Yesus yang orang benar itu mati di tiang salib untuk menebus dosa. Yesus orang benar, kami membela Yesus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Bang Erok,
Mirop, jangan bawa nama kalian dan jangan bawa nama Kristen. Ini khusus kepada Rembulan. Saya kepada tidak kamu. berikan kepada itu kamu. narasinya itu. Ya silakan Abang membenarkan agama ya Islam silakan itu Bang memang Rembulan benar. tanggapi. Jangan bawa nama Kristen. Silakan Bang jangan Rembulan bawa tanggapi. Yang namanya Tuhan itu, dia mengajarkan manusia bagaimana caranya untuk berperilaku baik, berlaku sehat, beradab, ilmu. Itu Tuhan. Tuhan harus mengajarkan itu kepada kita karena kita nggak tahu apa-apa, Bang. Kita lahir tuh nggak tahu apa-apa. Ilmu yang bersumber itu harus dari Tuhan, bukan dari siapa-siapa. Ketika kita lahir, kita masih kecil, kita diajarkan oleh orang tua orang tua kita untuk berlaku baik. Siapa yang mengajarkan itu? Apakah orang tua mendapatkan pengajaran sendiri? Tentu tidak. Tentu dari Tuhan. Nah, seperti apa Tuhan itu? Apa firman-Nya? Apa pengajarannya? Makan harus menggunakan tangan kanan. Ketika kita buang hadas, buang air kecil dan buang air besar, Tuhan mengajarkan bagaimana caranya kita melakukannya dengan cara yang baik. Itu siapa yang mengajarkan? Harusnya Tuhan. Ya kan? Kita cebok dengan menggunakan tangan kiri. Manusia yang ajarkan itu, bukan manusia yang ajarkan. Itu salah satunya, Bang. Makanya firman Tuhan itu nggak ada yang sia-sia bagi manusia. Tapi kalau di kitabmu, Tuhanmu itu menciptakan manusia itu sia-sia. Kejadian 6 nomor 6. Sia-sia Tuhan mau menciptakan kita. Kejadian nomor 6. Kau tanggapi. Coba kau tanggapi. Coba silakan, Bang. Bahasanya tuh sama Bang Erik. Saya sudah dengan bahasa yang sederhana mungkin Abang bisa paham. Silakan, Bang, abangku. Coba Rembulan, silakan. Apa bantahanmu? Dari konsep tadi aja, dari awal Bang, dari awal konsep penebusan tadi, Bang. Di dalam Islam tidak ada penebusan, siapa yang bersalah dialah yang bertanggung jawab. Tapi dalam Kristen penebusan dosa itu harus. Kan begitu. Jadi kalau hal semacam itu nggak bisa kita jadikan pedoman pengajaran dalam kehidupan kita sehari-hari di dunia. Nggak bisa, Bang. Nggak bisa kita pakai. Silakan, Bang Rembulan. Rembulan masih hidup kok? Rembulan? Ayo Rembulan, monitor. Butuh ambulan nggak? Wiu. Rembulan. Halo. Masih hidup kok? Silakan. Silakan. Sudah kau dengar dari tadi itu? Rembulan. Bagus cari. Iya, Bangku. Udah dengar, Bang. Udah silakan, Bang, ditanggapi pernyataan saya tadi yang saya awali dengan konsep penebusan dosa. Di Islam tidak ada, di Kristen ada penebusan dosa. Nah, bisa nggak kita pakai dalam kehidupan sehari-hari dalam peristiwa penebusan dosa tersebut? Karena harusnya firman Tuhan itu harus menjadi pedoman setiap manusia. Nah, Anda kan meyakini bahwasanya penebusan dosa itu adalah sebagian daripada firman Tuhan. Apakah bisa kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Itu maksud saya. Nah, kalau kami kan tidak ada namanya konsep penebusan dosa. Allah berfirman, jika kamu berdosa, kamu bersalah, kau mohon ampun, kau minta maaf, dan kamu harus mempertanggungjawabkan apa yang kamu kerjakan, seperti itu. Nah, dalam Kristen kan tidak. Firman Tuhan bahwasanya Yesus itu harus mati di tiang salib untuk menebus dosa. Bisa nggak kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari? Ketika kita mempunyai hutang, lalu orang lain yang membayar hutang kita, bisa nggak seperti itu, Bang? Silakan, Bang. Pahit ini, macet Kampung Lalang, Bos. Rembulan, monitor. Jaringannya nggak bagus, Abang. Putus-putus di sini. Anda bisa ngomong kedengaran kok suaranya. Ada. Oh, berat. Bilang saja berat untuk menjawab, sudah begitu berat. Saya kasih yang ringan-ringan ini ya. Rembulan, kau jangan redup. Rembulan itu bagus sebenarnya. Berat bilang. Rembulan.
Kau dengar ini Paman Kaisar lagi ngomong. Berat kawan, gitu jawabnya, enak. Tadi kan saya sudah bantu kamu juga. Kapan Tuhan itu disembah? Saat dibutuhkan, udah begitu kan jawabannya. Ya, saya nggak bawa Kristen dan saya tidak membawa agama ya. Saya mengantarkan Anda supaya Anda mau berpikir. Ya, di dalam Islam tidak boleh memaksakan la ikraha fiddin. Wa qul haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahatta bihim suradiquha wa yastaghisu yughasu inkal muhliyas bil wujuh bisa syarabu wa sa'at murtafaqa, kata Allah. Ketika kami menyampaikan kebenaran, sampaikanlah kebenaran kepada mereka. Hanya kebenaran saja, mau mereka terima atau tidak, jangan menjadi urusanmu, itu sudah menjadi urusanku. Kalau mereka mau beriman, mereka akan kusediakan tempat yang indah. Kabur. Berat. Aku udah yakin makanya berat. Kabur. Sorry ya Bang Kamerun ya. Aman Bang, aman Bang. Jadi begini teman-teman, kata-kata hari ini, nubuatanku pada hari ini, dengar, catat yang di bawah ya. Ini Paman Kaisar sudah lama tidak bernubuat, sudah mungkin dari tahun 2000 berapa ya. Ini dengar ya. Korban tsunami dan korban gempa bumi masih bisa diselamatkan. Tapi yang namanya korban janji Kristus tidak bisa dievakuasi. Mamam tuh. Bisa pula orang yang salah siapa, yang nebus siapa. Aduh. Ada konsep begitu ya. Islam nggak ada bos, masing-masing. Suka-sukanya lah. Nggak bisa suka-suka Bunda, nggak boleh itu. Masa yang berdosa siapa, yang nebus siapa, nggak boleh itu. Jahat itu namanya. Kan ada lagunya, suka-suka Tuhan. Jadi bernostalgia gitu. Tuhan sudah tidak berkaki. Nih dalilnya Oten, dalilnya nih siapa tadi nih? Aku bacakan dari atas aja ya. Abasa 34. Yauma yafiru ma'umin akhi, pada hari itu manusia lari dari saudaranya. Wa ummihi, lari, wa abihi, lari dari bapaknya. Wa ummihi, lari dari ibunya. Wa sohibatihi, lari dari anaknya. Wa bani, lari dari istrinya. Tuh. Saudara sama saudaranya di akhirat aja nggak saling kenal tuh, tanggung jawab masing-masing tuh. Itulah lagu Roma Irama. Lari pagi, mari kita berlari pagi. Harin, selamat siang. Selamat pagi menjelang siang, Harin. Dan naik dia. Ini dari tadi natur. Bersinar lagi. Rembulan. Tadi itu berat. Aku yakin itu sangat berat. Dan sangat sulit, begitu sulit itu. Beratnya di mana, Bang? Cobalah kau jawab. Rasanya nggak ada. Bentar, satu-satu. Bentar, cek. Saya tertibkan dulu ya. Soalnya ini banyak di-live-in di channel YouTube, termasuk channel YouTube-nya Gurunda Juma. Assalamualaikum buat semua netizen yang ada di channel Gurunda Juma ya, Zulkifli M. Abbas Official dan channel Panglima Apologet Islam. Ini ada Harin Muslim apa Kristen? Dibuka mute-nya Harin, Muslim apa Kristen? Dari tadi minta naik terus. Harin Kristen, baik. Ini rembulan juga Kristen. Di sini ada beberapa narasumber. Silakan yang tertib satu-satu. Bunda Nora dulu ya, yang belum kebagian makan sate. Silakan Bunda Nora. Yang lain di mute. Lanjutin aja yang tadi rembulan. Lanjutin, saya nyimak, saya dengar bentar lagi. Aku juga belum, Kang Kian. Pakai skincare-nya bagus. Gini. Aku mau silakan. Sama ya gini Bang, aku mau coba dulu sama daging baru nih, Bang Harin. Ya. Kau rehat dulu lah Kamerun. Udah kenyang kau dari tadi pagi loh. Kamilah dulu. Tunggu dulu yang tadi yang tanggapi dulu Bang Rembulan atau Bang Harin. Nambah terus kau Kamerun. Bang Harin dan Bang Rembulan silakan ditanggapi. Boleh lah. Ya, monggo. Kejam kan. Siapa nih yang mau nanggapin?
Harin. Gitu. Ya. Ya, saya Harin. Oh, Harin. Oke. Oke, sama aku ya, Harin. Aku mau tanya, ini sama kayak tadi dengan pertanyaan sama Rembulan. Coba kau sebutkan. Tapi tunggu dulu, Mas. Bentar dulu. Oke. Nanti saya boleh nanya ya satu ya. Nanti boleh. 10 sampai 1000 pertanyaan pun siap kita layani. Dan semua kita pakai dengan data. Silakan Bang. Tanggapi dulu pernyataan saya tadi. Apa itu? Ya. Yang mana tuh? Loh, firman Tuhan itu diperuntukkan kepada manusia. Firman itu adalah pembelajaran. Sebagian daripada firman itu adalah pembelajaran agar manusia itu bisa berkehidupan dengan baik di dalam kehidupannya semasa kita hidup di dunia. Seperti itu. Nah, dalam kitab saudara, bahwasanya penebusan dosa itu adalah bagian daripada firman Tuhan. Nah, di dalam konsep penebusan dosa, menurut firman Tuhan, kata saudara Kristen, apakah bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Karena firman Tuhan itu adalah ilmu bagi kita. Nah, dalam konsep Islam tidak ada seperti itu. Siapa yang bersalah, dia yang bertanggung jawab. Sini Kak. Sini. Nah, siapa yang bersalah, dia yang bertanggung jawab. Jadi nggak ada konsep penebusan dosa. Iya. Tekan ya, yang benar tetap dibenarkan. Begitu. Silakan Bang. Ya. Ya, jadi soal firman menjadi manusia itu kan membawa misi keselamatan untuk nemu daging rebutan. Menyambungkan hubungan antara manusia dengan Allah kembali gitu. Kalau soal dosa itu hari-hari perbuatan itu ya sama, pertanggungjawabkan masing-masing juga. Ada pertanggungjawaban juga. Itu maksudnya penebusan dosa 1 Yohanes 2 nomor 1 Abang. 1 Yohanes 2 nomor 1 itu yang Anda sampaikan, yang Anda bantah dengan pernyataan saya. Bantahan Anda tuh dibantah lagi dengan Bible. 1 Yohanes 2 nomor 1. Umat Kristen nggak masalah berbuat dosa. Ada Yesus yang akan menjadi perantara kamu kepada Bapa. Yesus itu adalah perantara. Yohanes 14 nomor 6. Tidak akan sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Hanya akulah satu-satunya perantara kepada Bapa. Nah, setiap manusia pasti tujuannya kepada Tuhan Sang Pencipta, yaitu Bapa menurut Kristen. Nah, ketika ada data di dalam Bible 1 Yohanes 2 nomor 1, ketika ada orang Kristen melakukan dosa, gak ada masalah. Ada Yesus yang akan menjadi perantara kamu supaya sampai kepada Bapa. 1 Yohanes 2 nomor 1 Abang. Tunggu dulu. Jangan ditambahin kalimat. Enggak, saya nggak menambahkan. 1 Yohanes 2 nomor 1 di situ. Umat Kristen tidak masalah berbuat dosa itu di mana ayat seperti itu? Tertulis. 1 Yohanes 2 nomor 1. Kan sudah saya sebutkan datanya. Baca mana? Jangan baca. 1 Yohanes 2 Bang nomor 1. Kalau Abang mau belajar, Abang juga baca. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa, Namun, jika sabar Bang, belum selesai ayatnya. Namun, akan tetapi apabila jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Nah, kalian meyakini dosa kalian itu sudah ditebus oleh kematian Yesus. Dalam keadaan karena setiap dosa yang kalian lakukan itu akibat dari hukum Taurat yang pernah ada di dunia. Maka hukum Taurat itu menjadi kutuk, sehingga orang tidak mampu melakukan hukum Taurat dia menjadi kutuk. Maka Yesuslah yang menjadikan dirinya menjadi kutuk atas dosa-dosa kalian untuk mati di tiang salib. Itu jelas fix. 1 Yohanes 2 nomor 1. Jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa. Loh, datanya ada Bang. Ini datanya ini datanya nih. Ya Tuhan, ini loh. Ini loh datanya ini. Ini nih. Nih. Tuh. Dia menjadi kutuk. Nih, datanya 1 Yohanes. Tuh, datanya tuh. Iya, itu dia menjadi kutuk untuk kita itu.
Enggak, kau bilang tadi nggak ada datanya nih. 1 Yohanes 2 ayat 1 berbunyi, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantar pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Nah, ini yang adil. Nah, saudara paham yang di situ yang dimaksudnya hal-hal ini ikut tuliskan kepadamu, itu hal-hal apa yang dimaksud di situ? Paham? Hal-hal ini yang kutuliskan kepadamu, ya itu. Yang ini, ya apa ini itu? yang tertulis yang dibaca barusan, kan kalimatnya anak-anakku, anak-anakku. Nih kau kan dipanggil nih, perumpamaanmu kan dipanggil Tuhan nih anak-anakku. Kadang anak-anakku, kadang anak domba, kadang anak pokoknya banyak lah, anak apalah. Kadang anak gampang juga disebut itu. Terus. Anak-anakku kata firman nih. Hal-hal ini kutuliskan kepada kamu. Apa halnya? Hal-hal ini itu Supaya apa itu? kamu jangan berbuat dosa. Stop dulu tuh sedikit dulu tuh. Hal-hal ini apa itu yang dimaksud dengan hal-hal ini? Ini kalimat seterusnya karena di sini koma, Dul. Hal-hal ini itu yang dimaksud hal-hal ini itu apa? Oke, yang dimaksud dengan hal-hal ini adalah supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika hal-hal kamu ini berbuat itu yang dosa, mana? Yang dimaksud dengan hal-hal ini itu yang mana, yang ditulisnya itu yang mana aja coba? Yang dimaksud hal-hal ini tuh. Oke, kita ejakan penerjemah tafsir kalau dalam versinya ya. Dalam ayat Yohanes ini menegaskan 2 hal penting di dalam apa? Yohanes mendorong pembaca, mendorong kamu sebagai pembaca untuk menghindari dosa. Ini menunjukkan bahwa hidup Kristen yang Bang Kamerun, coba dibaca ayat keduanya, Bang Kamerun. Bang Kamerun, yang dimaksudnya. coba dibaca ayat keduanya, itu lebih jelas lagi di situ. Ayat keduanya. Ya, itu udah jelas itu yang 1 Yohanes 2 ayat kedua, Bang. Coba, ya. Itu yang itu udah biar Abang jelas. tahu. Barusan tuh udah jelas. Biar Abang tahu. 1 Yohanes 2 nomor 2. Yang barusan Oke, udah nih, jelas itu. nih, diam. Abang, penjelasannya satu-satu, Bang. Jangan rame-rame, Bang. Enggak. Saya menambahkan saja. Saya cuma menambahkan, Bang. 1 Yohanes. Siap-siap ya nanti. Biar kita ada masing-masing. Tenang rembulan, jangan tantrum, tenang. Bukan tantrum, Bang. Kita juga mau ingin mendengarkan penjelasannya satu-satu. Jangan rame-rame. Oke nih, kamu diam ya. Sekarang saya baca nih. 1 Yohanes 2 ayat 2 berbunyi, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Amin. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Amin. Ya emang iya. Sudah ditebus. Karena betul. Bagi kalian dosa itu damai. Bagi kalian. Jelas. Dosa itu nggak ada masalah. Dosa itu nggak ada masalah karena ada Yesus yang akan mendamaikan kalian dengan dosa-dosa kalian. Jadi kalian bebas berbuat dosa, bebas. Yang pertama itu, Harin, yang pertama itu kau sudah dilarang untuk membaca, hindarilah dosa. Tapi di keduanya, kalaupun kalian berbuat dosa, aman-aman saja, damai, tenang, buat aja terus. Udah ada yang nebus. Paham kau sampai situ? Tadi yang dituliskan tadi yang pertama tadi menjelaskan untuk membaca, untuk kau anak-anak gampang, agar kau tidak mendorong orang berbuat dosa. Ingat, kau dilarang berbuat dosa. Tapi apabila kau sudah berbuat dosa, lanjutkan, damai, udah ada yang nebus. Begitu anak gampang. Mana ada kata-kata kayak itu, tol ah. Gak ada kata-kata kayak itu. Baca yang betul dari atas. Bujang Inam, nih ku bacakan sekali lagi ya. Anak-anakku katanya nih, anak-anakku nih udah baik kau dipanggil anak daripada anak yang domba kau. Ya, iya enggak apa. Anak domba saya. Kenapa? Kita anak domba. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa.
yaitu Yesus Kristus yang adil. Ayat keduanya baik. Sebentar. Ayat keduanya Tuh, kan ada kurir tuh. Ada pengantara kurir. Nih. Ayat keduanya nih masih sama. Diam dulu. Ayat keduanya. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Enggak, tadi yang dituliskannya itu apa? Yang dituliskannya ini. Jadi menurutmu kau berharap nulis apa lagi dia majalah novel? Kan ini yang ditulis. Yang dimaksud dengan hal-hal yang dituliskan itu mana, yang mana? Ini itu kan ayat sudah lain ini. lagi. Masya Allah, la ilaha illallah. Loncat tuh kayaknya. Kok loncat? Ini ayat 2, dari ayat 1 ayat 2. Loncatnya di mana? Tadi sudah ada tadi yang dituliskan tuh yaitu tadi sudah ada tadi. Nah, ini oke. Kan sudah dijelaskan tadi. Nih. Sekali lagi ya. Sekali lagi nih, sampai habis baterai laptop gue nih. Yaitu yang kami tuliskan. Gini apa Kamerun, coba kau lihat itu menegaskan yang di bawah. Dia pengen itu yang ditegaskan itu, coba baca. Ada dua hal yang hal-hal. Itu mau dalam ayat ini Yohanes menegaskan dua hal penting. Satu, pencegahan dosa. Yohanes mendorong pembaca untuk menghindari dosa. Ini menunjukkan bahwa hidup Kristen yang benar adalah hidup yang bebas dari dosa, atau setidaknya tidak berbuat dosa. Namun tadi ada tuh di 21 tadi, coba ada kata namun di sana di atas paling atas. Ini nomor 2-nya. Namun Yohanes juga mengakui bahwa manusia dapat berbuat dosa. Jika seorang berbuat dosa, ia tidak perlu menyerah. Yohanes menjamin bahwa ada seorang pengantara, yaitu Yesus, yang dapat membantu kita untuk meninggoy. Dengar dulu. Meninggoy kau. Sudahlah, nggak banyak cerita kau lagi. Mau kemana kau akrobat? Mau muter-muter kemana lagi kau anak kampang? Setelah menjalankan yang di atasnya ini. Apakah kau sudah menjalankannya? Oke, kau jalankan. Tapi kau telah berbuat dosa. Dengar anak kampang. Sudah menjalankan yang di atas, baru dengar dulu anak kampang. Apapun yang kau buat, mau kau berbuat dosa apapun, sukamu kau berbuat apapun, terserah kau. Sudah ada pengantarnya, sudah ada kurirnya. Kau baca itu baik-baik. Bacakan Kamerun yang yang nomor punggung 2 coba. Itu yang ambil bawahnya aja. Apa yuk? Coba tadi 1, 2 nomor punggung 2 tadi. Itu. Nah, ini dia. Ini perbuatannya nih. Lanjut. Banyak ayat. Sebentar. Ya gantian nih, saya mau baca. Gantian, sabar dulu. Ya, banyakkan baca ayatnya, satu ayat aja. Udah mengerti. Kenapa kau nggak mau yang dua-duanya dibacakan? Takut? Nggak boleh loh gitu. Kitab Kristus ini. Kebanyakan baca ayat lo nggak paham. Nggak boleh. Lanjut Kamerun, biar paham dia. Lanjut. Itu ayat suci itu. Kitab suci itu. Nih. Makanya kau diam kalau dibacain. Sebentar. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kuman-kuman, bakteri, hama pun sudah ditebus. Setelah yang di atasnya tadi, sudah melakukan yang di atasnya tadi. Apalagi Ten? Ya, setelah melakukan yang di atasnya tadi, yang dituliskan. Ini terjemahannya nih dari si Yohanes. Ayat ini menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah pengampun dosa bagi kita, dan tidak hanya untuk kita. Diam dulu, sabar dulu. Ayat ini menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah pengampun dosa bagi kita, dan tidak hanya untuk kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Ia adalah korban. Dengar ini. Kau ribu kali kau kalau dibacakan firman Tuhanmu itu jangan berisik kau. Diam kau dulu. Kebanyakan. Ini. Makanya kau kebanyakan makan babi kau.
Gini. Apa-apa, babi Sebentar mah dulu. enak. Berikan saya satu menit, kurang dari 1 menit. Ini cuma pendek ini. Sebentar ya. Ayat ini menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah pengampun dosa bagi kita. Ya. Tidak Amin. hanya untuk kita, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Ia adalah korban pendamaian yang menyelamatkan kita dari hukuman dosa dan memungkinkan kita untuk kembali berdamai dengan Allah. Haleluya. Damai berbuat dosa. Welcome to the peace. Welcome to the peace. Tidak menuhankan Yesus berdosa atau tidak, Bang? Apalagi kau mau berobat kemana lagi kau? Mau fokus kemana lagi kau? Izin sebentar. Saudara yang muslim di sini, ketika kita tidak menuhankan Yesus, kita berdosa atau tidak? Kenapa? Ketika kita tidak menuhankan Yesus, saudara yang muslim, kita berdosa atau tidak nih? Ketika menuhankan Tuhan Yesus. Enggak, saya bertanya kepada saudara saya muslim. Saudara muslim, apakah kita berdosa ketika kita tidak menuhankan Yesus? Tidak, Paman. Oh, kami tidak berdosa. Ngapain manusia dituhankan? Oh, jadi kita berdosa atau tidak berdosa, kita tetap diselamatkan Yesus berarti ya? Itu rezeki kita, rezeki nomplok dong. Iya. Ada. Saya Izin percaya. Izin pamit dari pinggir jalan. Tunggu dulu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lari dulu. Ya udah, cabut kau. Di sini berisik. Ya, aku tadi mau nanya kan, tadi boleh kan? Tadi mau nanya nih, janjinya boleh kan? Ya, ini dulu dijawab, ini dulu dibantah. Satu pertanyaan. Iya, Bang, boleh Bang. Satu-satu ya. Boleh, Bang. Saya pusing dengarnya ini kayak di pasar ini tradisional. Nanti pada lari turun. Enggak, Bang, saya yang punya rumah, masa saya yang keturun, Bang? Abang mau Biar bertanya. masih ngumpul. Iya, Biar Bang. masih Abang mau tanya 1000 pertanyaan pun. Ini siapa yang feedback ya? Yang feedback ini siapa nih? Kang Dito. Host nih. Saya yang ngomong. Pak, Bapak mau bertanya 1000 pertanyaan pun nggak masalah. Satu pertanyaan 100 tab. Nah, Bapak kalau mau bertanya tab dulu sampai 100 kali, silahkan. Baru bertanya. Kenapa baru sekarang? Coba dari tadi udah selesai. Iya, makanya tab dulu sok sekarang biar selesai. Kamu dari tadi udah selesai Dah selesai nih. Nggak kelihatan abang tab. Aduh, jangan gitulah. Iya, mana nggak kelihatan, Bang? Ini mah nggak kelihatan kayak apa. Nah, ini baru kelihatan nih. Bentar, Bang Kamerun, Bang Kamerun. Ya, Oke. Nah, baru 70, 30 lagi. 30 lagi. Dah. Nah, belum baru 98. Mau nipu kau, baru 98. 2 lagi. Kurang ajar, Ros. Oh, jangan mentang-mentang diperbolehkan berbohong dan 3 Anda yang mau berbohong, mau ngibulin saya nggak bisa dibohongin. Saya punya panca indera. Udah, nah oke. Sekarang sekarang sebelum bertanya, abang klik dulu tuh love orange, klik dulu love orange. Aduh, ini kayak karet ini. Kok kayak karet, Bang? Saya manusia, Bang, disebut karet, yang abang. mana? Love orange di atas ada, diklik love orange. 1. Boleh. Oke. Boleh, mana ini? Tuh di atas love orange 1. Nggak bisa nih. Oh, nggak bisa, nggak apa-apa. Ya udah, sekarang bilang terima kasih ke saya, makasih ya host gitu. Ya belum lah, dulu bertanya dulu. Iya, makasih dulu lah sebelum bertanya. Gimana sih lu ah? Iya. Nanti udah bertanya baru terima kasih. Makasih dulu, baru bertanya. Ini beda nih konsepnya kalau di sini, pelaturan baru ini di room ini. Nah ini pelaturannya suka dadak begitu. Iya, namanya nama-namain, jangan gitulah. Ya namanya yang punya room suka-suka. Jangan kebiasaan, jangan kebiasaan ditambah-tambah. Enggak, saya nggak kebiasaan, saya dibiasakan, Pak. Jadi suka berubah nanti. Sekarang benar, besok nggak benar. Nah, ya udah. Nah, kalau saya sih untuk ini menghindari keributan ya Pak ya. Sekarang silakan bertanya, tapi yang tertib ya. Ya, nanya. Oke, silakan Pak.
Ya, terima kasih lah doakannya. Oke, nah gitu dong, makasih sama-sama Pak. Iya, kan sudah dibolehkan. Iya, kan? iya. Nah, Oke, minum dulu Pak sebelum bertanya biar gak lupa Pak. Sudah. Minum. Oh, udah. Tarik napas Pak, dalam-dalam. Ya, kalau di dalam iman kami Kristen kan ada istilah hidup orang beriman tuh di mana gitu kan? Apa gitu kan? Nah, yang saya tanyakan tuh kalau di dalam iman Islam gitu ya, hidup tuh di mana gitu dan apa itu hidup gitu. Iya. Itu aja. Oke, saya jawab ya sebelum ke yang lain. Kang Dito monitor Secara juga. iman ya, Iya. dalam iman begitu. Oke, Bukan dalam yang lain nih. Iya. Apakah dalam Allah, apakah dalam Nabi gitu, di mana ayatnya gitu. Oke. Orang Islam kalau Bapak mau ngomong terus apa mau dijawab, Pak? Ya udah nanti aja belakangan. Ya silakan. Oh, jawabnya nanti aja. Oke, kalau gitu. Ya udah bertanya lagi. Maksudnya nanti. Kata Bapak nanti jawabnya. Enggak kan biasanya kan ditanya balik kan. Nanti saya jelaskan kalau ditanya balik yang sama gitu. Oke ya. Kebetulan saya sekarang hidup di dunia dan hidup saya alhamdulillah ya walaupun belum laku tapi nggak apa-apa lah ya. Tapi hidup saya di dalam kekudusan, Pak. Hidup saya dalam kudusan karena saya selalu beribadah, berbuat baik. Bapak mau ngomong apa mau gimana, Pak? Bapak ngomong aja lah sendiri, sok ngomong sendiri. Ya, maksudnya dalam keimanan apa dalam apa nih? Dua macam, dalam dunia apa dalam kekudusan ini? Kekudusan Pak. Saya suci Pak, saya suci karena saya guru para pendeta Pak. Ya nggak apa-apa mau dalam kekudusan apa? Maksudnya tuh jangan cabang kan kalau dalam dunia dalam. Enggak Pak, saya nggak punya cabang Pak, nggak punya cabang udah dikerun. Ya lanjut di mana dan apa itu hidup? Hidup itu adalah sebuah anugerah. Aisyah nggak jedong, aduh, Cici, diem, aduh kamu teh lagi dijawab, boloho teh, udah Kang Dito, layanin, pusing saya. Pagi-pagi ngelawak bapak teh, lawak. Ya gimana Pak, ada keluhan apa Bapak? Saya perhatikan dari tadi pagi Bapak teh kelihatannya kan lagi liar gitu kan. Kayaknya Bapak lagi mikirin dosanya ini ditebus atau kagak gitu ya Pak ya. Jadi sebenarnya Yesus itu apanya Pak? Udah dijawab tadi Pak, udah dijawab. Di mana itu ayatnya? Ayat apa Pak? Nah, kan tadi kan kalau ada saya bilang kan di mana ayatnya gitu. Jawabannya itu kan pakai ayat gitu maksudnya. Ayat naon? Tentang apa? Ya, ayat, bukannya ayat dijawab anu yang tadi. dipercaya tuh. Oh, jadi nggak pakai ayat gitu, nggak apa-apa. Harin, satu aja pertanyaan saya. Ari mane ek ditanya ek nanya. Enggak, tadi kan nanya. Maunya nanya itu jawabannya kalau ada tuh di kitab jawabannya. Gurunda, assalamualaikum. Naik Gurunda. Nggak apa-apa. Kalau nggak ada. Kamu mau ngomong terus apa mau dijawab nih? Kalau kamu mau ngomong terus, silakan ngomong sendiri. Arisya, gimana sudah? Dijawab ya nggak budal terus. Gantian atau keet ya? Loh, kok gitu? Baru ditanya gitu aja kayak kecacingan. Bukan. Oke, coba diulangin pertanyaannya. Ya, Harin kia mana ayeuna ek ngomong apa ek dijawab eta. Saya sakirana ek ngomong bae. Sok yang diberikan waktu sok. Sok ngabudal. Sudah dijawab belum? Gitu. Tapi kamu busa eta sungut. Tak jawab kalau kang ngabudal bae kumaha eta. Atau belum jawabnya belum. Kalau sudah bilang enggak apa-apa. Dijawab ku urang sia enggak baca wae atuh enggak ditanya gitu aja. Ditanya gitu aja kok action. Ya udah dijawab aja Kang Dito, jawab aja Kang Dito. Jawab aja. Iya. Oke. Coba jawab pertanyaannya diulang supaya teman-teman yang di bawah juga yang baru join ya, silakan.
secara iman, di dalam iman gitu kan, dalam iman Islam, hidup di mana dan apa kayak itu hidup gitu. Kan Pertanyaannya kalau ada ya, kapugu tuh ulangan dik. oh boleh. Ulangan dik. Nah, di dalam iman, iman agama Islam, hidup di mana secara iman ya, hidup di mana dan apa itu hidup gitu. Sekali deh pulangan dek bener-bener pertanyaan sih kah bener atau sia pulangan dek pertanyaan dek sok ku yang ditungguan tapi kah bener eta pertanyaan sok pulangan dek pertanyaan anu benerna kumaha atunya nanya atau kumaha sia nu nanya jadi ka aing nyalakeun dewek mana nanya anak itu cenah puguh heula pertanyaan sok ku yang didengekeun ayeuna dangukeun untuk aing di di dalam iman Islam hidup di mana dan apa hidup gitu. Udah itu aja. Ya, saya jawab aja lah biar nggak muter-muter ya. Kebetulan kan lagi live juga di YouTube. Kalau di dalam kehidupan Islam, hidup itu harus di dunia. Ya, hidup itu harus di dunia. Jangan hidup itu di luar dunia, harus di dunia. Itu wajib tuh. Karena kalau hidup di luar dunia itu yaitu di kuburan, udah mati. Dan hidup itu jangan dipergunakan ya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat ya, contohnya minum-minuman keras, berjudi, berlacur, beramsal, terus bersundal dan sebagainya gitu kan. Harus selalu tekun beribadah, menjalankan semua perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa aja? Yaitu kita harus sholat, ibadah 5 waktu ya, harus beramal baik. Kunaon atau sia teh jadi terjeda tekadenge meureun tidak terdengar, meureun saya nggak bacot ini, aduh. Ada angin kok terjeda gimana sih? Nah, jadi gitu. Hidup itu untuk mati ya, untuk bekal kita di akhirat. Apa bekalnya ya? Itu yang tadi saya jabarkan tadi. Ngerti? Nah, menurut Anda hidup itu bukan soal ngerti, jawab aja nggak apa-apa. Iya ngerti nggak dengan ucapan saya? Lanjut. Goblok lucu ya Pak, goblok. Lucu cenah. Nah, gitu. Udah lucu mah nyengir, lucu. Udah Iya nya, punten ya. Udah itu. Sudah. Iya nya. Kieu punten Mang, punten pisan abi ya. Lain kurang sopan, kurang sonopan ono ya. Punten ya. Ari Amang bieu nya nanyakeun ka abi nya bieu nya. Nanyakeun ai jalmi hirup di mana? Pan kitu nya. Secara iman Islam. Secara iman Islam jalmi umat muslim teh hirupna di mana nya? Bumina di mana kitu nya heuh. Secara iman. Secara iman ai di dieu urang mah. Secara iman hidup itu harus di dunia. Ya udah. Nah, sekarang saya pengen tanya, secara iman Kristen hidup harus di mana? Nah, kalau di saya ada tertulis di Yohanes 1 ayat 4 sampai 5. Jadi hidup itu harus di Yohanes. Ada tertulis maksudnya di ayat. Bacakeun cik ayeuna bacakeun kumaha? Eusina kumaha eusina? Yohanes 1 ayat 4 sampai 5. Baca isina naon? Ya. Di dalam dia ada hidup, di dalam Yesus. Jadi hidup harus di dalam Yesus. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Amin. Itu kalau di Kristen. Jadi ku akang teh bade disami-samikeun gitu, bade disaruakeun hirup kudu ente kan masing-masing aja nanya gitu, jangan sama-samakan mah tuh nggak betul. Cenah iya pan gini ya bunyinya ya. Yohanes 1 ayat 4 mengatakan di dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang manusia. Naon maksudna ieu? Ayat eta teh. Itu ayat. Ayat dan nyawa udah dibaca ku urang teh. Naon maksudna? Terang hidup itu ya berarti berkenan kepada Allah. Oke. Tadi kan sudah dijelaskan versi Islam
umat Islam hidup di mana? Di dunia. Setelah mati nanti pertanggungjawabannya di akhirat. Sekarang di ayat ini memerintahkan bahwasannya kamu disuruh hidup di dalam Yesus, di dalam dia, gitu kan? Di dalam dia ada hidup. Di dalam gini. Yang dimaksud dengan di dalam dia tuh siapa? Tuhan Yesus. Oke, ayeuna nah mana aya di dia? Kenapa kamu ada di sini lain di jeung si Yesus? Duh. Naon itu ke mana jigna teh? Cenah katanya kan kamu disuruh hidup di dalam Yesus. Di dalam Yesus tuh di dalam sebelah mana? Di dalam celana dalam, di dalam baju, di dalam rumah apa di dalam mana itu teh? Gini, dalam Pak Herin, kan? Pak Herin, kata Pak Herin kan hidup itu harus di dalam dia, di dalam Allah, di dalam terang. Ya kan? Dalam Yesus. Dalam Yesus berarti di dalam Allah juga ya. Yesus sama Allah ini sosok yang sama apa beda sih? Yesus itu Allah juga. Yesus Allah juga. Yesus sama Roh Kudus sama gak sih? Allah juga itu. Allah juga. Oke, kita kupas di sini ya. Kan Sang Firman. Iya, gitu. Sang Firman. Hei, Sang Firman. Ya, nggak apa-apa. Sang Firman. Ya, yang saya tanya gini. Ya, Pak Herin. Pada saat Yesus dibaptis di sungai Cicalengka, Cicahem, sungai itu ya. Sungai Ifrit di Sungai Jordan ya. Dibaptis nih sama si Yohanes Pembaptis nih ya, si Yesus ini. Lalu terbanglah burung merpati hinggap di kepala Yesus kan, celing mencolok di kepala Yesus, ya kan? Roh Kudus yang berbentuk merpati kan? Dan lalu terdengar suara Allah di atas suara Bapa. Ya kan? Benar kan? Ya kan? Nah, yang saya tanya pada saat itu jangan ketawa terus atau nanti nggak kedengaran ini. Konsen. Ketawa suruh ke lapangan dulu itu. Pak, jangan memecah konsentrasi Pak, santai Pak. Iya, justru nggak kedengaran. Ya udah gini saya persingkat ya. Pada saat Yesus dibaptis di sungai Citarum ya, ada burung merpati yang hinggap di kepala Yesus, yaitu Roh Kudus, dan ada suara Bapa dari langit. Oke? Nah, pada saat itu di situ siapa yang punya jabatan? Itu bukan burung merpati. Roh Kudus yang menyerupai merpati. Jadi bukan merpati, begitu loh Pak. Roh Kudus yang menyerupai burung merpati, tapi bukan burung Oke. Saya ikutin. Gitu. Pada saat Yesus dibaptis di Citarum ya, ada Roh Kudus yang menyerupai burung merpati hinggap di kepala Yesus ya, di sini nih plak nencol bukan di kepala, bukan di pundak. Di mana dong? Di pundak. Oh, di pundak. Di sini ya, di pundak kiri apa kanan? Ya di pundak lah, enggak ada di pundak. Oke, ya udah di pundak. Teng di sini. Ada burung kata Yesus. Bagus juga nih warnanya putih. Nah, terdengar suara Bapa di atas di langit. Enggak ada kalimat kayak gitu. Gak ada kalimat kayak gitu. Ya udah saya ulangi, gak ada. Oke. Lalu terdengar suara Bapa ya di atas di langit. Nah, pada saat itu siapa yang punya jabatan Tuhan di situ? Jabatan Tuhan. Jabatan Tuhan tuh hanya untuk Tuhan Yesus sejatinya. Oh, berarti yang suara dari surga itu ya. Yang suara dari surga itu bukan Tuhan. Suara Bapa dari surga. Iya, bukan Tuhan berarti kan? Boleh dipanggil Tuhan, boleh. Boleh dipanggil Tuhan. Bapa, kamu boleh dipanggil Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Roh Kudus yang menyerupai burung merpati Tuhan juga. Ada berapa itu, Pak? Roh Kudus aja, Pak. Kalau Roh Kudus aja, Pak. Bukan Tuhan ya, Pak? Bukan. Oh, berarti ada dua. Oh, berarti baptislah atas nama Putra dan Bapa Roh Kudus, karena bukan Tuhan tidak tersebut, Tuhan tiri. Gitu ya, Pak? Enggak. Anjing enggak. Kalau agama mana itu enggak pernah dipanggil Tuhan. Roh Kudus tidak pernah. Yang Tuhan itu berarti Bapa sama
Yesus, ya Karena kan? Tuhan itu kan Yesus, Tuhan itu Yesus. Kalau Bapak ini cuman bisa juga manggil Bapak itu Tuhan, bisa juga. bisa juga manggil. Berarti ada dua dong Katanya Tuhannya. Tuhan satu, Yesus. Ini Bapak Boleh dipanggil. boleh dipanggil Pak, boleh dipanggil Tuhan, tapi Bapak bukan Tuhan ya. Gitu berarti ya. Dan Tuhan Yesus seperti Bapak lah kan Tuhan Bapak Yesus. nih. Ya yang Tuhan Bapak nih, Yesus. seperti Ini Tuhan pura-pura gitu ya. Bapak ini Tuhan pura-pura. Boleh bukan dipanggil. pura-pura Pak, seperti Bapak nih, seperti Bapak nih. Bapak nih kan suaminya istri Bapak ya kan? Saya Boleh belum juga punya, dipanggil belum Bapak punya, sama belum anak punya. Bapak, kan? Enggak, saya belum Ya, punya, kalau belum sudah punya. lah, kalau sudah. Kalau sudah ya boleh. Ya kan? Ya. Nah, dipanggil Bapak juga boleh kan sama anak kan, kalau udah punya anak kan? Boleh. Oh, berarti Dipanggil istri juga teman boleh juga. boleh. Nanti Berarti kalau sama istri juga teman dipanggil teman Ya. boleh juga. boleh. Berarti istri juga boleh dipanggil Bapak. Berarti kalau gitu. Apa tuh? Istri juga boleh dipanggil Bapak. Berarti kalau gitu. Ya kalau istri mah ibu lah dipanggil mama. Nah, ini racunnya di sini Pak. Makanya jangan ini Kenapa berarti jadi dua. istri? Berarti ada dua hakikat di situ Pak. Berarti ada dua. Enggak Ya ada, kan? hakikat satu. Hakikat Nggak, ada satu. satu Nah, aja oke hakikat. hakikat satu. Hakikat itu satu. nempelnya di mana? Di Tuhan. Di Natarang lah. Ya. Nempelnya di mana? Hakikatnya ke Allah, hakikatnya Allah. Hakikatnya nempel di Allah. Di Natarang. Nggak ada nempel, memang perangko nempel. Ya, terus hakikatnya di mana Pak? Ada hakikat Tuhan ini di mana nempelnya? Hakikat Allah, hakikatnya Allah. Hakikatnya Allah. Hakikat Allah ini ada di mana? Ada di mana? Hakikatnya Allah itu, roh itu. Ya melingkupi alam lah. Kalau roh tuh, roh kudus tuh, roh Allah. Enggak, maksudnya nempel di Yesus atau nempel di Bapa? Apa nempel? Kayak perangko aja nempel Pak. Melekat apa itu? Melekat di Yesus apa melekat di Bapa? Apanya? Itu paku yang dipaku sama tentara Romawi itu di mana nempelnya? Loh, Bapak kan manusia nih, ibarat Bapak nih manusia, manusianya nempel di tarang Bapak. Aing teh Bapak nih hakikatnya apa? Keliru wae. Kenapa tuh dibilang nempel hakikat? Ya udah apa tuh? Kayak Maunya perangko. sok gimana? Sok sama saya. Hah? Ayo mau Iya. gimana? Begitu Hah? nanya kalau nggak tahu mah. Saya udah dari Jadi tadi hakikat- sabar belenggu hakikatnya atau Allah. pada kokok. Ya gimana tuh sia teh? Hakikatnya Allah. Tiga tuh hakikatnya Allah Bapak, Anak, Roh Kudus. Iya, yang saya tanya hakikat itu ada di mana? Ontohon? Hakikat mana? Allah ya ada di Allah tuh. Ya di Allah. Ya berarti bukan di anaknya, di Bersama anaknya nggak Allah. ada. Anjing liar kieu euy. Di mana nggak ada? Di anaknya. Edan jadi liar kieu hari. Berarti Bapak sudah tahu nih. Saya Bapak sudah punya tahu, Pak. Jadi Bapak Yesus yang itu belum tahu. anak Bapak kan? Iya, Maksudnya anak bukan Bapak. tahu udah ngaku gitu. Iya. Udah ngaku Iya. gitu. Berarti yang melahirkan Yesus itu Bapak. Yang udah ngaku lah berarti Yesus itu anak Allah. Iya, berarti Yesus itu dilahirkan oleh Bapak. Itu ya. Keluar nggak ada melahirkan. Keluar. Oh, dari Bapak. keluarnya itu dari rahimnya Maria, Pak, kalau keluarnya. Nggak ada dari Bapak itu. Yang mengandung Yesus siapa, Ayu? Nah, kalau yang mengandung Bunda Maria. Ah, yang keluar melahirkan dari Yesus Bapak. siapa? Yang melahirkan Yesus siapa? Yang melahirkan kemanusiaan Yesus Bunda Maria. Bunda Maria. Jadi Iya. ibunya Yesus adalah Bunda Maria, oke? Iya, ibu Iya. kemanusiaan Yesus. Bunda Maria. Bapaknya Kemanusiaan Yesus Tuhan siapa? Yesus Bunda Maria. Bapaknya Yesus Bapaknya siapa? Sang Sumber. Sang Sumber. Oh, berarti Yusuf itu Sang Sumber. Apa? Ya, berarti Yusuf itu Sang Sumber. Yusuf. Hmm. Yesus bukan anak dari itu Pak, dari Yusuf. Yusuf sebagai apa ini Yusuf di sini? Yusuf sebagai apa di sini? Perannya Yusuf? Yusuf mana nggak ada kaitannya sama kelahirannya Tuhan Yesus. Ada. Sebelum Yesus tuh lahir,
Maria sama Yusuf itu udah bertunangan, Pak. Betul. Udah bertunangan, jadi Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Setuju nggak? 100% Allah kan Tuhan. 100% Allah, 100% manusia, oke? Nah, jadi Maria ini dikeroyok dua. Satu sama Yusuf, yang kedua sama Bapak. Dikeroyok. Maksudnya kemana nih dikeroyok? Iya, ada dua sperma yang berbeda di sini, sperma manusia dan sperma Tuhan. Sperma Bapak. Iya kan? Itu kalau gitu ya Bapak anu lah. Trisom Pak. Trisom apa? Iya, dikeroyok dua. Maksudnya otak kosong gitu. Itu betul. Keren Bapak. Bapak. Otak kosong gitu. Iya. Otak kosong. Nah, Iya, kalau otak kosong. ya begitu. Jadi begini Pak ya, begini nih. Gimana? Bapak kan bukan orang Kristen ya. Bukan, Jadi saya kalau orang Islam, Bapak Pak. baca aja. Jangan sok Iya. tahu satu ayat pun kalian tuh nggak ada yang tahu kitab suci umat Kristen gitu loh. Saya tahu Pak, saya lebih tahu dari pendeta. Nggak ada. Pendeta aja, Pak. Kalau tahu jadi orang Kristen. Pak, dengerin Pak. Pendeta Tahu. aja. Udah itu aja yang tadi tuh. Yang tadi tuh ya. Waduh. Pendeta aja, itu belajar ke saya, ada Pak. di dalam dia. Ya. Apa? Di dalam Yesus. Dan hidup itu adalah terang manusia. Oke, Nah itu berarti- ayat 1. Berarti ya Yohanes Yesus. 1 ayat 4. Nah, Oke, iya tahu saya itu isinya tahu. aja. Yesus sama Bapak satu hakikat nggak nggak? usah kesana-sana, nggak tahu Iya. apa-apa, nggak tahu. Iya, udah. Nah, Yesus izin sama turun Bapak aja satu. ya. Yesus sama Bapak satu hakikat Izin nggak? turun aja. Ulah Sama memang. Bapak. Yesus. Iya, kalau sama Bapak mah satu Ya udah hakikat satu Allah pertanyaan tadi. lagi. Yesus. apa itu? Yesus sama Bapak satu hakikat nggak? Satu hakikat kealahan, satu Allah. Satu hakikat kealahan. Hakikat Allah, iya. Dia adalah aku adalah dia, oke? Oke, kalau kayak Enggak, gitu, aku di dalam dia. aku di dalam dia, Aku dia di dalam dia, aku. dia di ya itu. Berarti sama-sama di Bukan dalam adalah ya? dia. Ya, berarti sama-sama di dalam Iya. kan? Oke, saya bacain ayatnya. Saya mau bacain Yohanes 1 pasal 1. Pada mulanya adalah Yesus. Yesus bersama-sama dengan Yesus dan Yesus menjadi Yesus. Karena Yesus dan Bapa adalah satu, ada di dalam dia. Itu belum jadi Yesus itu Pak. Masih, Oh, belum masih jadi? Firman. Kapan dijadiinnya tuh? Wah, ini menarik Masih- nih. Kapan masih dijadiinnya firman. nih? Ah, Ya itu kan firman kan. firman. Pada mulanya adalah firman. Oh iya, oh Adalah- saya salah. dan Pada firman mulanya itu adalah firman. Firman bersama-sama Iya. dengan firman dan firman menjadi firman karena dia adalah satu hakikat. Nggak ada tulisan kayak gitu. Salah lagi. Di dalam memang seperti itu ayat. Tulisnya seperti apa Bapak? Ini garuk-garuk aja. Coba baca ayatnya seperti apa. Ya kan, Yesus Jangan sama Bapak itu, merubah-rubah lah. Yesus sama Bapak itu di dalam satu hakikat satu. Tuhan Bapak Pada ini mulanya tiga apa adalah satu? Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah gitu. Firman itu adalah Allah. Yang ngasih nama firman Iya. itu kepada Allah siapa? Itu melalui hikmat Roh Kudus pada Rasul. Nah, ada hubungannya dengan Roh Kudus. Kenapa tadi Roh Kudus katanya bukan Tuhan? Roh Kudus itu Allah, Pak. Roh Kudus Bukan itu Allah. Tuhan. Berarti tiga dong. Putra, Roh Kudus Tiga apa sama. ini? Maksudnya ada Ya, tiga tiga oknum. Ada tiga oknum. Iya, 3 pribadi. Tiga pribadi. Ada Roh Kudus, Ya. ada Yesus, ada Bapa. Ada Sang Sumber Bapa. Nah, Sang Sumber. Yang jadi Tuhan Ya. ini Sang Sumber, Bapa. yang yang jadi Tuhan ini firman yang keluar yang menjadi Tuhan Yesus itu manusia Yang keluar dari mana? Keluarnya dari mana itu si firman dari itu? Bapa. Kan Bapa Firman itu keluarnya dari Iya, kan Bapa Bentar, itu bentar, memiliki firman dan Roh Kudus di dalamnya. yang mengandung firman itu, Pak. Yang mengandung firman itu Bapak apa Maria? Mengandung firman. Yang mengandung firman. Gak ada tertulis mengandung firman, Pak. Ada juga Firman mengandung anak manusia. Sebelum dilahirkan firman itu berada di mana, Pak? Sebelum dilahirkan firman itu berada di mana? Firman itu maksudnya di waktu bayinya Tuhan Yesus gitu.
Belum jadi bayi, belum jadi bayi. Firman itu sebelum lahir jadi bayi, Firman itu berada di mana? Adanya di mana dia sebelum jadi manusia? Sebelum jadi manusia adanya di mana dia? Iya. Firman masih di Bapa lah. Oh, masih di Bapa. Yang berada di dalam kandungan Maria itu siapa? Itu yang untuk jadi wadah Tuhan Yesus itu, jadi manusia itu. Maka jadi wadah sih teh. Oh, jadi cuma wadah Firman doang. yang- Maksudnya numpang rahim. Numpang bekek apa kumaha? Sia. Maksudnya masuk di dalam rahim, di dalam mudah. Jadi mana pendapatan di sini berlangsung dan ada OTS di Aki Paruk ya, nyanyi sakit perut kita dibuatnya. Kenapa? Ya memang itulah kenyataannya itu ya. Dan banyak sekali Kristen-Kristen yang marah, surupan gitu ya. Lah jadi apa yang menjadi keyakinan orang Kristen itu betul-betul hari ini diobok-obok oleh umat Islam ya. Itulah penyebab sebabnya dari mereka sendiri ya, yang dari dahulu kala mereka itu selalu membuat artikel-artikel dan dulu tuh ya. Seperti Freedom, Duladi Samarinda itu ya, itu PDF yang mereka sengaja tulis untuk memburuk-burukkan Islam ya. Mereka tulis untuk memfitnah Islam. Bukan hanya Islamnya saja, melainkan juga nabinya dihinanya ya, sahabat-sahabat Nabi dihinanya, semuanya dihina-hinanya, hadis-hadis dipelintir, Al-Quran diacak-acak oleh mereka itu ya. Terus mereka membuat hadis-hadis palsu, mereka menafsir-nafsirkan Al-Quran itu sekehendak hati kepala isi kepala mereka sendiri, dengan segala fitnahannya, dengan segala hinaannya, yang hari ini ketika umat muslim bangkit ya, muncullah debater-debater muslim yang mempelajari kitab mereka lalu balik untuk menyerang mereka karena fitnahan mereka. Kita balik-balikkan semuanya, akhirnya mereka kalang kabut sendiri dan mereka malu sendiri. Bahkan bosnya Freedom itu saat ini masih ada di Surabaya sana. Tapi suatu hari nanti ya mereka pasti akan pada malu sendiri. Untuk saat ini saja sudah luar biasa ya bagi orang-orang yang mengikuti debat-debat ini, betapa paham kita hari ini ketika ajaran Kristen itu sangat-sangat tidak masuk di akal dan sangat-sangat licik dan sangat-sangat membagongkan gitu ya. Karena dahulu orang-orang awam menyangka bahasanya Kristen itu agama yang dimana agama itu datang dari Nabi Isa. Bukan, itu hanyalah buatan manusia yang terlahir dari kaum pagan bangsa Yunani dan Romawi kala itu. Sehingga hari ini mereka ketika kita uraikan dari segala sesuatu apa yang kita ketahui dan sejarah itu kita sampaikan, kita buka sejarah itu, mereka kelojotan dan mereka malu gitu. Nah terkadang pada akhirnya yaitu tadi caci maki ya, terus segala apa yang dibuatnya itu yang orang-orang Kristen buat itu malah bikin malu orang-orang Kristen itu sendiri saat ini itu. Jadi keadaan itu terbalik saat ini gitu. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya review di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.